Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa syukurillah. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak pertanyaan yang sangat menarik untuk dijawab. Ada yang bertanya, Ustaz, apakah manusia bisa melihat jin? Apakah manusia bisa melihat jin? Baiklah sahabat semua, Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu an mengatakan, barang siapa yang mengakui dirinya bisa melihat jin padahal dia hanya seorang muslim, ia bukan nabi, ia bukan rasul, maka ia telah kufur. Dalam riwayat yang lain, Al-Imam Asy-Syafi'i menegaskan, sami'tu Asy-Syafi'i yaqul man za'ama annahu jaral jin. Kata Imam Asy-Syafi'i, barang siapa yang mengakui dirinya bisa melihat jin, abtalna syahadatuh, maka batal syahadat persaksiannya, tidak diterima. Illa ayyakunan nabiyya, kecuali kalau ia seorang nabi. Baiklah sahabat semua yang dimuliakan oleh Allah, yang dimaksud Al-Imam Asy-Syafi'i ini melihat bentuk jin, ya, melihat bentuk jin dengan bentuk aslinya. Tapi kalau jin itu merubah wujudnya, ya, dengan bentuk samarannya yang lain, ya, bertamasul, ya, dengan bentuk binatang, dengan bentuk-bentuk lainnya, maka kemungkinan jin itu bisa dilihat oleh manusia. Ditegaskan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari. Apa kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani? Terkadang jin itu bisa merubah wujudnya, ya, dengan bentuk samarannya. Nah, apabila ini terjadi, maka jin itu pun bisa dilihat oleh manusia. Jadi, apakah manusia bisa melihat jin? Nah, ini banyak menjadi perbincangan di media sosial. Insya Allah saya akan jawab dengan paham, dengan keilmuan saya. Apakah manusia bisa melihat jin? Jawabannya bisa. Jawabannya bisa, tergantung si manusianya. Ada hal-hal yang menyebabkan manusia itu bisa melihat jin. Yang pertama, kemungkinan jinnya yang memperlihatkan wujudnya kepada manusia tersebut. Mukasyafah jin, ya, mukasyafah syaitani. Jinnya yang memperlihatkan wujudnya kepada manusia tersebut. Ketika jin itu memperlihatkan wujudnya kepada manusia, otomatis manusia itu pun diganggu oleh jin tersebut, dan maka manusia itu bisa melihat jin-jin lainnya lewat perantara jin yang telah mengikutinya. Satu. Yang kedua, manusia bisa melihat jin dengan usahanya, dengan jalur riyadhahnya. Mungkin dia penggiat sholawat, ya, ahli zikir, ahli ibadah, ahli puasa, taqarrub ilallah, dekat kepada Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala bukakan hijabnya. Nah, Allah bukakan hijabnya, maka kasyaflah, Allah kuatkan basyirahnya untuk melihat sesuatu yang kasat mata. Itu bisa saja terjadi dengan izin dan atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Pada zaman sahabat Nabi,
ya, pada zaman sahabat Nabi Umar bin Khattab radhiyallahu an. Umar bin Khattab radhiyallahu an, ya, beliau itu bertarung dengan jin, berkelahian dengan jin. Ditanya, siapa pria yang berkelahian dengan jin tadi, yang bertarung dengan jin tadi? Siapa lagi kalau bukan Umar bin Khattab radhiyallahu an. Itu ada di dalam riwayat Tabrani. Ada lagi Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir pergi ke sumur. Setelah sampai ke sumur, ada setan yang menampakkan wujudnya kepada Ammar bin Yasir. Setan itu menampakkan wujudnya kepada Ammar bin Yasir. Maka Ammar bin Yasir bergulat dengan jin tersebut, berkelahian dengan jin tersebut. Ammar bin Yasir ambil batu, dihantamnya lah hidung si jin tadi. Ada di dalam riwayat Al-Baihaqi. Ada lagi sahabat Rasul Khalid bin Walid. Khalid bin Walid, beliau ditugaskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menghancurkan berhala Uzza. Maka Khalid bin Walid di pertengahan jalan berjumpalah dengan setan, dengan jin yang berwujud perempuan, berwujud perempuan telanjang, rambut acak-acakan, wajah yang sangat menyeramkan. Ternyata itu adalah Uzza. Khalid bin Walid tidak berpikir panjang lagi. Khalid ambil pedang dan ditusuklah Uzza tersebut. Ini ada di dalam riwayat Abu Daud. Dan banyak lagi, ya, para waliullah. Syekh Subakir Tanah Jawa, ya, Syekh Subakir Tanah Jawa. Syekh Subakir ini adalah wali periode pertama, ya. Wali periode pertama, Syekh Subakir Tanah Jawa. Beliau melawan raja jin di Pulau Jawa yang nama jin itu Sabda Palon. 40 hari 40 malam Syekh Subakir bertarung melawan Sabda Palon, raja jin di Pulau Jawa itu. Alhamdulillah, setelah kemenangan Syekh Subakir, Tanah Jawa pun menjadi, Pulau Jawa pun menjadi tentram, lebih nyaman, sehingga para alim ulama, ya, lebih nyaman untuk menyebarkan dakwah di Pulau Jawa berkat Syekh Subakir, ya, yang Allah berikan keistimewaan tahu tentang hal-hal yang gaib. Waliullah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Siapa yang tidak kenal dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani? Ini rajanya para wali. Dan raja jin sangat tunduk dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Sahabat semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak, ya, para sahabat, para aulia Allah, ya, yang mereka itu bisa melihat jin. Bukan saja melihat jin, bahkan mereka bertarung melawan jin. Seperti kisah-kisah yang sedikit saya ceritakan tadi, ya. Banyak lagi cerita yang lain. Yang jadi masalah ini adalah bentuknya yang jadi masalah. Yang dilihat itu bentuk asli atau bentuk samaran. Ini yang jadi masalah. Wallahu a'lam bissawab, ya. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui apakah yang dilihat para aulia sahabat tadi adalah bentuk asli atau bentuk samaran. Itu Allah, wallahu a'lam bissawab, hanya Allah yang mengetahui. Tapi sahabat semuanya harus kita ketahui, ya, tidak jadi kemungkinan, ya. Tidak jadi kemungkinan oleh mereka bisa melihat jin dengan bentuk aslinya. Kenapa? Karena mereka adalah kekasih Allah. Mereka orang yang dekat kepada Allah. Maka mereka tidak lagi melihat dengan kasat matanya. Mereka tidak lagi melihat dengan kasat matanya, tapi mereka melihat dengan hatinya. Nah, karena di hati kita ini ada yang namanya fuad. Di hati kita ini ada yang namanya fuad. Allah tegaskan, man kadzdzabal fuadu mar'ah. Apabila fuad itu telah memandang sesuatu, maka ia tidak pernah bohong dengan apa yang ia pandang.
Kalau kita memandang dengan kasat, ya, dengan kasat mata, nah, kita bisa tertipu dengan bentuknya. Tapi kalau ia memandang dengan hatinya, dengan kolbunya, ya, dengan fuadnya tadi, tuh, maka yang ia pandang tadi, ya, bentuk awalnya, ya, akarnya langsung yang ia pandang. Nah, dan hal ini bisa saja terjadi kepada mereka, ya, yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena mereka diberikan ma'unah, Allah berikan karomah, keistimewaan kepadanya, sehingga bisa saja itu dilihat dengan bentuk asli ataupun samaran. Wallahu a'lam bissawab. Semoga bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesehatan dan kekuatan lahir dan batin. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.